Finally it's here. Terangku dan Ananda Ramarta collaborations. So, ini adalah scented soy candle inspiration by me. Thank you Maria dari Terangku. Kita berdua punya visi yang sama. Aromaterapi yang seri Ananda Ramarta ini punya manfaat untuk menenangkan, merelaksasi, menyamankan otot-otot tegang, juga saraf otak yang tegang itu. Lalu juga ini buat suasana hati lebih adem, enak buat dipakai sebagai teman meditasi. Dan begitu Maria keluarkan aromanya, ini yang aku cari. Setelah kita coba beberapa kali, akhirnya kita dapat yang paling pas buat teman-teman. So, di sini ada 2 ukuran guys. Yang pertama ini adalah yang tin, yang bisa buat travel size nih, bisa kamu bawa kalau kamu lagi traveling. Lalu ada yang gelas premium. Yang tin ini, yang kaleng ini, waktu bakarnya 30 jam. Lalu yang untuk gelas premium ini waktu bakarnya 44 jam. Jujur aku udah pakai hampir 2 bulan dan belum habis satu yang gelas premium. Ya karena aku pakai paling durasinya maksimal 1 jam sehari sih. Aku mau kasih nih beberapa tips untuk penggunaan lilin aromaterapi. Nyalain lilin ini tidak boleh lebih dari 4 jam guys, karena kalau asapnya sudah kehitaman itu bisa berbahaya buat kesehatan kamu. Lalu cara matiinnya tidak dengan ditiup guys, tapi dengan ditutup dengan tutup kaleng. Kalau dari Terangku ini sudah jelas tutupnya ini untuk mematikan apinya. Jangan lupa juga waktu matiin, kalau si sumbunya itu masuk, kamu tegakkan dulu supaya nggak mati nanti. Kalau misalnya sumbunya sudah terlalu panjang dan semakin hitam, kamu harus potong. Tadi aku udah potong tuh, agar tidak terlalu besar apinya, dan juga nggak berantakan ke sekitar lilinnya. Nah, aku tidak sarankan sih kamu bawa lilin ini buat tidur ya, kecuali tidurnya sebentar gitu, kayak tidur siang dan di tempat, di lokasi yang aman. Tidak disarankan kalau kamu pergi-pergi lilinnya menyala. Oke, jadi harus ada kamu waktu menyalakan semua yang namanya api-apian itu, biar aman ya buat kamu. Dan yang namanya scented aromaterapi candle itu memang sebenarnya waktu mati dia uapnya menyebar. So, bukan waktu menyala maksimalnya. Karena tadi kamu lihat kan asapnya tuh kemana-mana, dan itu menyebarkan aromanya. Dan kalau bisa, kalau sudah dipakai ditutup lagi supaya hemat, supaya wanginya tidak cepat habis. Bahan dari lilin kolaborasi kami ini dan produk-produk di Terangku itu adalah minyak kedelai, aromaterapi, dan sumbu katun ya. Jadi manfaat-manfaat dari lilin aromaterapi bahan kedelai itu meredakan stres, menenangkan pikiran, meningkatkan suasana hati, membuat fokus saat meditasi, dan membuat tidur nyenyak. Jangan lupa untuk cek di toko resminya, linknya aku taruh di box deskripsi ya guys ya. Tidak dijual di tempat lain, hanya di situ. Silahkan kontak, karena sekarang lagi ada diskon. Mumpung lagi launching nih seri Ananda pertama kali ke publik. So, masih ada diskon dari Kamaria, tapi terbatas waktunya. Jadi buruan pesan. Juga dari Terangku sendiri menyediakan untuk hampers lebaran, kado ulang tahun juga. Untuk jadi kejutan, ada Kanada. So, jangan lupa cek ya, semuanya di box deskripsi atau di komentar aku pin si link ya. Alright, kita akan gunakan dia sebagai teman dalam membaca reading tarot hari ini. Sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new video. Terima kasih Terangku. Jangan lupa nonton intro guys, supaya dapat informasi tentang kolaborasiku dengan Terangku Lilin. Kami buat satu produk lilin seri Ananda Ramarta. Cepetan beli sebelum kehabisan.
Oke, hari ini temanya sesuai dengan kolaborasi kami. Ini tentang apa yang membuat jiwamu bersinar. Dan aku akan lihat dari sudut pandang orang luar, juga satu lagi orang yang kamu cintai ya. Entah siapa itu, pasanganmu atau gebetanmu. Oke. So di sini ada 3 pilihan teman-teman. 1, 2, dan 3. Coba sebelum aku masukkan indikatornya, Huno sudah ketarik dari sini. Tapi untuk teman-teman yang butuh bantuan indikator, aku akan masukkan Oracle untuk bantu kamu lebih mudah milihnya ya. Kita input sekarang. Tara. Ini dia 3 input dari indikator masing-masing tumpukannya atau file ini ya. File nomor 1, 2, dan 3. Oke, untuk bantu aku akan deketin dan translate. File 1. Apresiasi. Melenyapkan semua hambatan ke masa sekarang dengan kekuatan penarik super. Warnanya dominannya merah ya. Ya, merah lah ya. Lebih kerut cakra. File 2. Aku menyembuhkan semua kebiasaan ketakutan dan menyambut kebiasaan mengasihi atau cinta. Di sini dominannya lebih kepada third eye sama crown chakra ya. Oke. The last one. Saat aku menggabungkan keinginanku dengan keyakinanku, aku bisa mengambil tindakan dari tempat yang damai daripada tempat kendali. Ini heart chakra, dominan warnanya. Oke, kalau butuh waktu silahkan di-post dulu. Nanti untuk teman-teman yang baru gabung, kamu lihat di komentar yang aku pin paling atas atau di box deskripsi. Di situ ada pilihan angka 1, 2, 3. Kamu tinggal pencet angka warna birunya, jadi langsung melompat ke tempat pilihan kamu. Namanya timestamps. Alright guys, gak lama-lama lagi kita mulai readingnya. See you on your timestamps. Halo teman-teman yang pilih file nomor 1. Oke. Kita mulai untuk lihat apa yang buat jiwamu bersinar ya. Aku buka dulu semuanya. Tadi aku sudah ambil acak dari informasi semesta ya. Bantuannya nanti akan aku buka sendiri. Oke, kita lihat. Get curious. Kepo. File 1 kepo nih. Ketahuan nih. Banyak anak kepo. Power. Oke. Kekuatan. Underworld. Sepertinya aku mengerti. Dunia bawah. Boundaries. Batasan. Oke. Dari informasi yang ini, aku sudah bisa melihat keingintahuan yang sangat tinggi, kecerdasan juga ya. Aku merasa orang lain melihat kamu adalah jiwa yang cerdas, punya pengetahuan yang tidak biasa, tapi juga tegas. Oke, kita lanjut lagi lihat keterangan lain. Say what you mean. Belak-belakan juga ya. Atau awalnya mungkin memang kurang bisa untuk mengungkapkan, tapi lama-kelamaan kamu jadi ahli mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan. Oke. Love. Oke. Cinta. Ini menemukan tujuan hidupmu. Dan di sini tadi udah ada kata-kata power juga ya. Di sini ada power. Oke. Strong soul.
Di bawahnya ada indikator utamanya yellow, purify your body, 22. Oke. Jadi di sini jelas aku lihat ya, orang lihat kamu itu orang tangguh, mau maskulin atau feminin kamu, orang lihat kamu tangguh. Mungkin juga mereka melihat kamu mengalami banyak perjalanan yang tidak biasa dalam hidup, sehingga itu juga kamu punya pengetahuan yang aneh atau bisa dibilang unik lah, bukan aneh. Dan banyak banget juga yang mikir kamu tuh orang yang bisa aja ngewujudin keinginan kamu, yang gak kepikiran sama orang gitu loh caranya. Dan di sini juga yang buat kamu bersinar itu, kamu mau untuk memasuki atau mempelajari sesuatu yang tidak semua orang tertarik untuk masuk ke sana. Dan di situ juga yang justru kamu bisa dapat input atau memberikan sebuah masukan, pemikiran tidak biasa yang akhirnya buat orang lain juga jadi terbuka di sisi itu. Bagi mereka, kamu adalah orang yang paling mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang mereka tidak pahami. Ya, ini bisa kalau ngomong underworld, ada kemungkinan banyak dari kamu yang punya kekuatan sixth sense, supernatural. Beberapa bisa jadi mempelajari sebuah bidang dan mahir di situ. Beberapa juga aku rasa memang peneliti ya, mencari tahu dan menemukan jawabannya. Ya, kamu punya daya kekuatan yang orang tuh dulu tidak sangka akan dimiliki oleh kamu. Tapi dengan perjalanan kamu bisa membuktikan bahwa apa yang dulu diragukan orang atau kamu sendiri juga ragu, ternyata kamu mampu melakukannya. Bahkan untuk beberapa orang ahli banget di bidang tersebut. Ini juga bisa jadi orang penemu. Masih sesek gue, maksudnya kecekat di tenggorokan. Padahal omikronnya udah bulan lalu deh. Oke. Nah, terus satu lagi yang aku rasain dari sini, kamu ini adalah orang yang punya keseimbangan antara tegas banget dengan kasih sayang. Beberapa ceplas-ceplos mengungkapinnya ceplas-ceplos, dan saya ngerasa ya, ini bukan sekedar langsung seperti itu terbentuknya. Mungkin ada banyak dari kamu juga yang sudah dari dulu memang ngomongin aja apa yang dirasakan atau apa yang ditemukan gitu. Tapi banyak juga di sini yang akhirnya mempelajari batasan dan mampu mengungkapkan itu karena apa? Dulu mungkin sering kena situasi di mana tidak bisa mengungkapkan, tertekan, komunikasi atau ekspresi terikat gitu ya, tidak bisa terungkap. Dan itu juga mungkin yang dikagetin sama orang, karena mungkin ada satu masa kamu sangat pendiam, tapi ada masanya kamu ketemu mereka lagi atau dilihat mereka sebagai orang yang wah, sudah jago nih komunikasinya, sudah jago nih ekspresinya ya, dan mereka sangat mengapresiasi itu di kamu. Saya juga melihat di sini ada beberapa orang yang kena penyakit atau punya tantangan di mental health, kesehatan mental. Di sini kamu taklukin, purify your body. Ada sebuah kekuatan atau sebuah keajaiban terjadi dalam hidup kamu. Ini juga bisa jadi kamu nemuin solusi yang di luar nalar, di luar medis, atau di luar dari kebiasaan medis yang modern ya. Mungkin pakainya holistik, mungkin pakainya energy healing atau apa. Aku ngerasain bisa, kamu tuh bisa menemukan jalan itu. Dan di situ orang kaget, orang takjub, salut, mengapresiasi pencapaian kamu. Dan juga beberapa aku ngerasain dari mungkin bukan masalah kesehatan, tapi dari bodinya kurus atau gemuk atau yang berada di obesitas ya, tiba-tiba pas ketemu lagi, buset, sudah keren. Ada power di situ. Terutama di sini power fisikal ya, tentang fisik dan mental. Aku rasain.
Dan ada lagi nih yang aku tangkap. Kamu menemukan misi jiwa kamu, atau banyak orang melihat kamu sedang berjalan ke misi jiwa kamu, yang di situ tuh kamu mulai meninggalkan hal-hal yang berbau jauh dari kasih sayang. Kamu tidak mau lagi berjalan di sisi itu, dan kamu sepertinya menyebarkan cinta kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Dan aku ngerasain ya, orang yang kamu cintai, teman-teman kamu, sahabat dan yang lainnya, bersyukur banget kamu ada di hidup mereka. Karena mereka merasa beruntung ya, punya kamu sebagai bagian hidup mereka. Karena selain bisa diandalkan dari segi masukan atau dari segi kecekatan kamu untuk bantu, untuk ada buat mereka, kamu juga membawa suasana jadi penuh kasih ya. Dan itu sangat dicintai oleh orang-orang di sekitar kamu. Di sini juga ada yang sedang belajar mengendalikan si ceplas-ceplosnya ke sebuah ekspresi yang jauh lebih halus. Karena kamu menyadari bahwa untuk jadi kuat tidak harus jadi kasar atau tidak harus jadi agresif. Enggak. Untuk jadi kuat itu bisa dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, aku rasa memang perjalanannya cukup naik turun dulu. Dulu harus survive banget. Kekuatan keluar kan. Dalam ujian seperti itu kekuatan muncul. Tapi kalau nggak bisa ngerem, kita jadi orang yang terus keras. Di sini orang melihat transisi. Gimana kamu ngelembutin lagi dirimu. Karena kamu udah mulai menemukan tujuanmu, arahmu. Mulai atau sudah menemukan. Di sanalah mereka lihat kamu makin bahagia, makin rileks. Dan orang-orang yang sayang sama kamu tuh pengen banget lihat kamu ada di titik itu. Karena mungkin ngelihat ya perjalananmu atau apa yang harus kamu hadapi itu memang melelahkan. Dan mereka selalu doain juga kamu bahagia, menemukan titik tenang dalam hidup kamu. Underworld. Di sini juga saya bisa menemukan artinya. Kamu tuh punya banyak teman di dunia lain. Kamu disayangi oleh banyak entitas. Kamu disayangi, bahkan dari yang bawah juga care sama kamu. Care gitu. Ya, banyak sih di file ini yang pilih memang punya bakat supranaturalnya lebih kebuka dibandingkan orang lain. Karena perjalanan bawa ke situ atau memang dari kecil sudah ada. Dan yang buat kamu bersinar adalah kamu bisa dapat banyak masukan bukan hanya dari dunia manusia, tapi juga dari dunia lain juga. Yang buat mungkin itu pemikiran kamu lebih luas. Karena kamu ngelihatnya dari atas, dari manusianya, kadang dari dunia bawah. Ini kejadian karena begini. Sehingga itu yang sering buat orang takjub. Dan cara mengekspresikannya aku rasa kalau kamu ngerasa sekarang masih kesulitan ya mengekspresikan apa yang kamu dapat informasinya, maka nanti ada waktunya kamu bakal lebih mahir lagi mengungkapkan apa yang sudah kamu dapatkan gitu. A very gentle soul, tapi aku juga ngerasa strength-nya luar biasa ya, kayak kekuatan kesatria digabung dengan kekuatan kasih, digabung gitu ada dalam satu sifat kamu. Dan keseimbangan ini bawa orang nyaman sama kamu, bawa kamu pun damai dalam kehidupan. Oke. Kita lihat lagi info lainnya dari tarot ya. Knight of Materials in reverse.
Page of Inspiration, Muse of Materials, Tree of Emotions, Ace of Inspirations. Luar biasa. Bottom, Ten of Inspiration in reverse. Very very unique, strong soul. Elemennya lengkap, hampir sempurna. Berarti memang pengasahan dari swords ya. Di sini kurang suitsnya adalah swords. Ekspresi mungkin kamu butuh waktu untuk mengungkapkan ya, butuh belajar, latihan. Orang lihat kamu tuh kadang suka ngagetin sih. Kadang cepat melakukan sesuatu, kadang lama. Tidak terduga. Dan beberapa juga kadang ngelihat kamu tuh susah move on dari sesuatu. Di sini juga bisa diartikan ya, Knight of Materials itu. Kamu tuh lama buat fondasi sesuatu. Kalau mau memutuskan, mau melakukan sesuatu, kamu buat fondasinya lama. Dan itu yang justru buat kokoh kan. Tidak buru-buru, tidak rusuh, tidak instan gitu semuanya. Itu buat orang ngerasa kok kamu kegerak-gerak ya. But ada satu masa cepat, bahkan kayak nyalip orang yang sudah berusaha duluan. Karena kreativitas kamu tuh tanpa batas, kayak tahu momen kapan harus bertindak, kapan harus diam. Tahu banget momen itu. And at one point ya, kamu adalah orang yang akhirnya bisa disebut oportunis atau melihat peluang. Oportunis yang sehat ya, bukan yang dikit-dikit harus ngikutin, nggak, ini yang sehat. Mungkin sempat nggak juga ya, karena kebalik. Sorry. Nah ini ya, pantesan tercakra gue ketutup. Aku pikir udah pada jago ngungkapin, tapi di sini lebih kepada instingnya yang kuat ya, intuisinya kuat. Simpen dulu, tapi untuk outside expression kayak ngungkapin keluar butuh latihan. Tapi nanti waktu kamu udah mampu ya guys ya, udah deh power kamu tak, orang tuh kalau kamu ngomong dengerin, itu udah ada aura. Ace of Inspiration ini juga powernya kayak Ace of Inspirations ya, kayak wands gitu. Dan itu buat orang jadi takjub, kaget, dia maju tapi caranya unik gitu. And at one point kamu dapetin hasil usaha kamu. Orang juga ngelihat kamu pekerja keras, kamu tekun, konsisten, kamu suka kumpul, suka ketemu teman-teman, suka sharing, suka kayaknya beraktivitas kayak outbound gitu ya, atau olahraga bareng, party bareng. Kamu suka melakukan hal tersebut. Itu yang buat orang nyaman, karena kamu asik. Tapi ada kalanya kamu kelihatan seperti menyendiri dulu. Tapi begitu kamu udah siap keluar, itu yang dinanti sama orang. Makanya saya bilang tadi, banyak orang di hidup kamu tuh ngerasa beruntung, rame gitu kalau ada kamu, atau unik suasana kalau ada kamu. Ngangenin lah kalau kamu masuk hermit mode. Ngangenin karena kamu kemana ya, rasa ada kurang gitu, kurang garam. Kalau nggak ada si ini gitu, si pas satu kemana ya gitu. And that's what makes you shining di mata orang lain, di mata keluarga, dan orang tercinta, dan body lagi ya. Ya kayaknya kamu mungkin suka olahraga. Kalau kamu misalnya ngerasa, kak aku belum, mungkin ini bukan file kamu, atau mungkin ini adalah potensi ke depannya. Cara kamu juga menikmati bumi ini patut saya apresiasi. Karena sehat cara kamu menikmatinya, bukan yang merusak. Karena balance ya. Kalau orang udah balance, dunia atas, dunia bawah, dunia manusia, dia tahu cara ngeluarin yang terbaik di semua dunia.
Dia tidak marah akan kondisi, tapi dia keluarin yang terbaik dari situasi apapun. Oh, satu lagi, orang seperti ini biasanya gak gampang ngeluh. Enggak, karena kamu bisa melihat titik indah di sebuah situasi tersulit sekalipun. Di sini aku ngerasain leluhur kamu bilang ya, banyak orang yang ngedoain kamu, banyak orang yang, karena kamu adalah bagian penting ya dari hidup mereka. Orang-orang terkasihmu tuh doain kamu dapat tujuan kamu bahagia, selalu sehat, semakin keren kerjaannya, fisiknya, kehidupan cintanya. Sepertinya kamu sudah menebar banyak benih kebaikan tanpa kamu sadari. Beberapa hanya dengan kehadiran kamu udah kayak buat pahala, karena membawa aura yang indah ya pada orang. Ini adalah orang yang presence-nya atau kehadirannya berkarisma. Dan karismanya di sini saya nggak ngelihat serem atau disegani, tapi disayangi. Kayak friendship banget ya. Beberapa orang kan auranya tuh kalau masuk ruangan orang diem karena segan. Tapi kalau kamu orang ceria jatuhnya, ceria seperti sun, iya mungkin ya, seperti matahari masuk bersinar, jadi lebih tenang orang, lebih damai tanpa tahu alasannya. Karena sebenarnya aura kamu sudah begitu guys. Salah satu adalah orang yang ditunggu di segala sisi hidup sih. Hati-hati kecapean ya, karena kamu gak bisa memuaskan atau hadir untuk setiap manusia yang kamu kenal. Kamu cuma satu. Oke. Duh parah banget ya gue ya. Sorry banget. Banyak. Kita lihat dari yang tercinta, si cinta. Ini bisa jadi jodoh kamu, pasangan kamu, atau dari siapa yang kamu kasih ya, orang tua apapun. Ini terutama lebih ke romansa. Sudah. Kan bener energi Leo-nya kuat. Padahal gak ada kartu Leo ya, tapi maksudnya auranya. Oh ya, tadi saya belum baca zodiak ya, hampir semua ada, tapi kurang dominan di sini. Yang kurang ya, yang lain mah ada nih dari earth sign. Iya, Capricorn, Virgo, Taurus itu kuat banget. Ada 2 soalnya kartunya. Ini juga 2, Leo, Sagittarius, Aries. Sedikit water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan di sini indikator Leo-nya lebih kuat lagi. Children juga indikator Leo. Oke. Jadi saya lihat auranya ada kayak anak kecil, selalu menyenangkan, selalu innocent, pengen tahu, kepo to the max. Dan itu justru banyak yang ngelihat kamu tuh karena keingintahuannya, kreativitasnya, jadi nggak pernah hilang ya. Pertahankan itu, kata mereka. Nanti kata pasanganmu atau jodohmu, what makes you shine in front of their heart, their eyes. Unrequited love, tidak ada ketertarikan atau chemistry untuk mempertahankan hubungan ini. Unik. Pay attention to the red flags. Perhatikan rambu merahnya. Pertanda ini menghantuimu. Kodependensi. Kecanduan melibatkan atau mempengaruhi kehidupan cintamu. Calling in your soulmate, memanggil soulmate-mu. Doamu, afirmasimu, dan visualisasi membawamu bersatu. Bottom of the deck, keep an open mind. Oke. Aura kamu atau cara kamu memperlakukan dia kadang cuek, kadang
kadang kayak nggak peduli, tapi peduli banget, tapi care banget. Itu untuk beberapa ya, kata jodohmu atau kata pasanganmu. Terus mereka suka banget lihat file 1 memperlakukan children, anak-anak. Entah kamu yang kayak anak-anak, entah kamu pintar untuk memperlakukan anak-anaknya. Terus apa ya, kamu tuh kerasa kamu bisa diandelin sama mereka, dan kamu pun bisa mengandalkan mereka. Untuk beberapa orang itu menjadikan mereka tahu potensinya. Karena apa? Saat kamu butuh bantuan tersebut, dia mau gak mau harus berkembang atau mempelajari hal tersebut, yang membuat akhirnya dia sadar potensinya. Dan kemungkinan besar ya, kamu yang kuat manifestasikan si jodoh kamu, atau doa kamu saat kamu udah benar-benar memutuskan dari hati mau ketemu jodoh, tanpa ada ketakutan lagi, kamu benar-benar mempermudah jalan persatuan dengan dia. Di sini juga aku ngelihat orang yang intuisinya sekali lagi tinggi, karena kamu bisa tahu ada sesuatu yang salah atau mau ada kejadian kurang baik. Kamu juga sadar kalau pasangan kamu sedang tidak dalam mood yang baik. Kalau pasanganmu menjauh, kamu berikan dia waktu. Kalau dia sedang dalam masa ingin berproses, kamu berikan dia ruang. Meskipun kadang-kadang yang dia rindukan dari kamu adalah kebersamaan kalian ya. Untuk beberapa orang, sekali lagi ini pesannya datang. Aduh. Intinya apa? Beberapa jodoh kamu bilang, entah ini kalian cerita masa lalu atau untuk teman-teman single, dia gak pernah nyangka kamu juga suka sama dia. Dia gak pernah nyangka. Justru dia nyangka, kalian berdua kayaknya nyangka ini hubungan gak bakal baik. Tapi begitu berpisah, malah codependent, malah gak bisa, malah lebih berat hidupnya. Gak ada satu sama lain. Dan entah ya, salah satu dari kalian manggil, dan kesiapan itu buat kalian bersatu. Saya ngerasa sih kamu yang sudah siap manggil, dia pun datang gitu. Jadi kemampuan kamu untuk mengikhlaskan, untuk melepaskan, merelakan, buat dia takjub sama kamu. Kamu pun membuka pikiran dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kamu tidak kaku untuk melihat sesuatu hanya akan terjadi seperti itu. Pikiran kamu itu kayak lapang ya. Ya udah, harus kita pikirkan kemungkinan terbaiknya. Meskipun pasanganmu tahu, kadangkala kamu juga ketakutan, tapi kamu tidak mau terlalu memperlihatkan itu. Iya, itu. Oke, last one sekarang. Pesan dari semesta buat kamu ya. Mati timernya. Ini 2 jatuh ya. Kata semesta, karena kamu bisa memutuskan hari ini untuk bisa memilih energi dan berkomitmen pada cinta dan kebahagiaan. Ya, Leo banget. Entah kamu Leo-nya di mana ya. Kamu tuh pokoknya apapun yang terjadi kamu putuskan, aku harus bisa bahagia, dan kamu bisa nemuin jalan itu. Jadi makanya gak heran kalau cobaan kamu gede pun kamu tetap bisa bertahan dulu ya, karena kamu selalu bisa melihat silver lining, atau bisa membawa energi berat jadi ringan dan layak dijalani, indah dijalani lagi, membawa kebahagiaan, cinta kasih kemana-mana. Ya gimana orang gak kayak neplak ya, ketempelan gitu sama energi sebahagia itu, sepositif itu ya, most of the time. Kebanyakan, seringnya, dominannya di situ. Tapi namanya manusia nggak akan pernah bisa segitu positifnya setiap saat ya.
Maka dari itu, waktu kamu tidak positif, kamu lebih milih untuk tidak keluar sama sekali. Gitu. Dan itu dirindukan sama teman-teman kamu sebenarnya. Alright. Terakhir kata semesta hanya mengkonfirmasi nih. Saat aku berserah pada keinginanku di di handle atau ditangani oleh para malaikat dan para semesta, aku masuk ke energi. Aku masuk ke energi sejahtera atau yang lebih baik di masa sekarang. Kata semesta juga kalau kamu adalah orang yang sulit menyerahkan atau sulit percaya untuk maju, sulit percaya untuk percaya diri, kamu sering meragukan diri kamu merasa tidak cukup. Kamu harus tahu semesta selalu support kamu. Kamu harus tahu kamu tidak perlu takut. Lakukan apa yang hatimu ingin lakukan selama itu baik untukmu. Cobalah, lakukanlah. Semesta akan jaga kamu. Sisanya biarkan, serahkan hasilnya sama beliau. Karena ada beberapa hal yang kamu memang ditujukan untuk melakukan lompatan takdir. Dan kalau hati kamu terus memanggil ke hal tersebut, semesta bilang, lakukan, serahkan hasilnya, surrender. Dan untuk beberapa hal yang sudah kamu usahakan tapi gagal terus, atau tidak berhasil, tertutup jalannya, kamu stop, serahin. Tapi jujur ngomong sama dirimu, sama Tuhan, bahwa kamu sebenarnya masih menginginkan hal itu, masih ingin melakukan itu. Biar beliau yang akan buka jalan dan kamu ikutin. Jangan cuekin. Begitu udah dibuka jalannya ya. Berarti di sini yang membuat jiwa kamu bisa agak tidak bersinar adalah saat kamu terlalu mau mengendalikan semuanya. Kamu terlalu mengutamakan kesempurnaan. Harus begini baru begini. Jangan, makanya itu yang terlalu lama jatuhnya. Fondasi kamu terlalu perfeksionis. Kemungkinan besar kamu memang dididik seperti itu ya. Besar tuntutan ke kamu atau kamu yang menuntut diri kamu sebesar itu. Itu yang buat jadinya kamu tidak pernah percaya diri untuk maju, padahal yang sebenarnya kamu sudah terpanggil. Izinkan semesta juga bantu kamu di hal yang buat kamu ragu. Dan saat sudah ada jalannya, jangan terlalu lama mikir lagi ya. Just do that. Karena semakin kamu menunda, semakin lama nanti hati kamu tersiksa, semangat kamu hilang, dan akhirnya kamu tidak percaya pada apapun lagi. Gitu. Cuman itu kelemahannya. Jadi ada masanya memang berserah, ada masanya bertindak. Itu memang sebuah keseimbangan yang harus kita lakukan kan seumur hidup. Dan itu juga yang buat roda kamu berputar terus. Ya, alright pahlawan, gimana? Itu yang bisa aku tangkap. Cukup luas cakupannya. Unik orangnya di sini. Siapa ini? Apakah benar resonate kamu atau orang yang kamu kenal ya? Oke guys, ini aku mau informasikan ada kelas Zoom ya, ada 2 kelas di bulan Mei. Aku infokan dulu, kalau mau daftar monggo, nanti setelah lebaran boleh, atau nanti chat aja Mas Kiki kalau dibalas alhamdulillah. Ya, so itu yang bisa aku kasih untuk reading ini. Kasih love-nya warna kuning dengan kata-katanya simple aja lah, joy aja lah, si joy, bahagia, keceriaan, suka. Oke, thank you so much guys. Support aku ya dengan like, comment, subscribe ke channelku. Share ini juga ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Alright, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love, Ray and light. Bye. Halo, file nomor 2 yang pilih ini. Kita lihat ya, yang buat kamu bersinar di mata orang lain, di mata jodohmu. Kita lihat dulu deh di sini. Faith,
takdir. Bagus banget sih, gak nyesal, passion. Oke. Terus ada secret sexuality. Oke, ya lur. Terus dare to dream. Wah. Last one, the outlaw. Lebih nyentrik lagi nih dari file nomor 1. File 2 kita. Oke. Dari sini dulu saya baca sekilas. Orang yang sangat percaya sama takdir semesta, melakukannya, tidak takut bermimpi, kemungkinan besar jago law of attraction, atau lagi belajar. Terus ada the outlaw, orang yang tidak ingin diatur, orang yang suka kebebasan, orang yang membangun kayak bisnis dengan tema sendiri, tidak ada yang ngikutin. Atau dia adalah pelopor dari sebuah perubahan kita. Jadi di sini orang ngelihat kamu adalah pemimpi besar, visioner. Dan yang buat kamu bersinar lagi ya, terutama di mata jodoh kamu. Seksi, Bo. Tapi gini, ada secret soalnya. Seksinya tidak cheap. I'm sorry. Seksinya tidak seksinya anggun, seksinya high class. Atau pure. Sekalipun kamu mungkin bukan orang yang suka berpakaian terbuka ya, kamu sensual di matanya, di mata Yayang. Mau dia ketemu atau belum? Gitu lucunya itu, karena aura kamu optimis. Kamu tuh kayak jiwa bebas ya, jiwa yang suka kayak lone wolf, pengelana. Ada sisi misterius dalam diri kamu. Kamu bisa vulnerable, hati kamu bisa rapuh, tapi kamu kuat dalam waktu bersamaan. Dan kalau kamu udah ada yang kamu mau ya, kamu gak bakal lepas. Jadi orang lihat kamu kekeh, kadang keras kepala, tapi kamu memang dapat apa yang kamu mau. Mau itu bentar atau lama, kamu terus konsisten menuju hal itu. Itu yang dikagumi orang. Dan saya ngelihat ya, untuk beberapa tahap kehidupan kamu tuh benar-benar kayak breaking di dogma. Kamu kayak ngebongkar sebuah dogma, tradisi atau sesuatu yang sudah gak bagus. Karena kamu bermimpi untuk punya dunia yang indah, atau membangun dunia yang lebih sehat, lebih baik, penuh kasih sayang. Dan kamu adalah orang yang sangat percaya takdir. Itu. Coba kita lihat lagi. How teachable are you? Apakah kamu bisa diajari? Self-sabotage. Okay. Rejection. Alright. Kamu bukan orang yang takut untuk belajar, untuk memperluas. Memang kamu kelihatan keras kepala ya, tapi kalau udah sesuatu yang kamu inginkan, kamu tidak mau menyerah untuk menguasai, untuk tahu, untuk mengenal, untuk lebih banyak pengetahuannya. Dan kamu bukan tipe orang yang malas untuk melakukannya. Kamu tidak takut sama penolakan. Kenapa? Karena saya ngerasa dulu kamu datang dari latar belakang yang banyak penolakan, yang malas untuk berkembang, yang tanpa sadar suka sabotase diri. Tapi pada satu titik kamu berubah 180 derajat. Kamu belajar, dan kalau kamu mau bermimpi besar, kamu gak bisa malas lagi. Kamu gak bisa takut lagi sama penolakan, karena
Kalau mau makin berkembang, apalagi di publik, apalagi misalnya mengejar cinta sejati, pasti ada perjalanan penolakan. Dan kamu menganggap penolakan itu adalah bagian dari apa yang harus dialami semua manusia ya. Bukan bagian dari cara kamu mensabotase untuk takut. Beberapa masih di sini, beberapa ini adalah pelajaran yang akan keluarin potensi terbesarmu. Kenapa? Kamu akhirnya mulai mikir gimana caranya ya supaya gak males lagi, gimana caranya ya supaya gak ditolak terus. Kamu merubah, visi kamu tetap sama, meskipun perjalanannya mungkin naik turun pasti ya, tapi apa, karena misi kamu sama, visi kamu sama, maka apa, kamu akan belajar untuk menyesuaikan dan merubah diri kamu sesuai dengan orang yang tiba di visi itu. Dan memang di sini aku ngerasa transformasinya besar-besaran. Dan uniknya, saya melihat kalau 9 tambah 2 tambah 4, 7. Ini memang banyak intervensi semesta. Dalam hidup kamu banyak bantuan, banyak intervensi semesta. Banyak. Nah, sepertinya semesta tahu kamu lahir di kehidupan sekarang itu pengen ngeluarin potensi. Jadi beberapa sifat yang dulu buruk, kamu pengen berubah. Jadi semesta bantu jaga sesuai permohonan kamu. Kalau kamu ngerasa kayak ada hidup gue tuh kayak terkungkung gitu kak kayak diikat kakinya, kayak dikerangkeng, cuman diarahin ke arah yang ini, sebenarnya semesta bilang itu adalah permohonan kamu. Kenapa? Karena kamu belum pernah ngeluarin potensi saat situasi harus seperti itu gitu. Jadi mau gak mau kamu jalanin tuh semua proses yang belum kamu jalanin, belajar ulang, sabotase, memperbaiki sabotase diri, tidak takut sama rejection gitu, mau penolakan, kamu lakuin. Dan saya rasa, oh iya aku menyembuhkan ini yang buat kamu bersinar. Aku menyembuhkan kebiasaan ketakutan dan menyambut kebiasaan cinta. Kamu transformatif orangnya, lebih besar dari file 1. Transformasi kamu drastis. File 1 tuh sabar. Kau di sini adalah tipe manusia yang sering kena the tower moment. Tahu nggak the tower moment ya? Itu istilah saya di tarot. Saya suka bilang gitu, the tower moment adalah hal yang tidak bisa kita duga, meruntuhkan fondasi sampai ke dasar tanah dan kita bangun ulang. Kenapa itu bisa runtuh? Karena fondasinya tidak pernah kuat. Maka petir saat menyambar hancur semua. Dan di sini kamu berkali-kali disambar. Berkali-kali petir itu nyambar kamu. Tapi visi kamu itu loh guys. Salut saya. And one thing again ya, kamu tidak pernah berhenti jadi orang baik. Saat sebenarnya ya, orang luar tuh ngelihat lo tuh punya hak lebih dari gue buat marah sama kehidupan. But you did not. Kamu pilih untuk terus maju meraih impian kamu. And that's amazing. Wah, sedih gue jadinya. Banyak godaan ke kamu ya. Nih, banyak bisikan godaan untuk berbuat tidak baik. Beberapa terjebak, tapi kamu punya kekuatan, bisa bangkit. Kamu punya kekuatan luar biasa untuk bangkit. Dan kamu tidak menjadikan masa lalu itu jadi sebuah alasan untuk menghambat dan bersikap seperti korban. Kamu jadikan masa lalu itu sebagai cara kamu, fondasi kamu untuk jadi ngebangun dunia yang indah.
Kalau dulu kamu sering dapat pengkhianatan, penolakan, bullying, atau abuse dari orang ya, kamu memutuskan untuk tidak jadi orang yang seperti itu. Karena memang kita lebih banyak belajar dari orang yang tidak baik, guys, daripada sekedar orang yang baik ya. Kita banyak banget refleksi dari orang yang ngebully, yang ya sifatnya kayak banyak bos saya ya, udah psikopatik sifat-sifatnya, dan memang mereka suka di sales. Jadi gak heran gue ketemu selalu bos yang kayak gitu. Saya banyak belajar dari orang-orang seperti itu. Dan di sini saya juga ngelihat masa lalu kamu tuh kayak sering menghantui, karena memang ada sisi-sisi dark banget ya, gelap, penuh dengan tekanan. But what is happening after? Yang terjadi, kamu pilih cahayanya. Kamu justru memutuskan, saya tidak mau seperti mereka. Saya kalau ngebesarin anak atau punya anak buah, punya anggota, punya komunitas, tidak akan saya perlakukan seperti itu. Saya sudah banyak belajar, terima kasih Tuhan. But I decided, aku gak mau jadi orang seperti itu. And that's amazing, guys. Kamu harus bangga ya menjadi kamu ya, karena itu bukan perkara mudah. Karena mengubah sebuah energi negatif, masa lalu kelam, jadi masa sekarang dan masa depan yang indah, jadi energi yang positif, itu butuh jiwa yang sangat bercahaya. Jadi kalau kamu ngerasa hidup gue gelap banget kak, perjalanan gue aneh dibandingkan orang lain, banyak ngeliat dark side dunia, dari ujian, dari manusianya, dari kejadiannya, dari alam lainnya. Karena itu yang harus dilalui di awal hidup. Ngeliat sisi gelapnya dulu, kemudian membangun sisi terang kamu. Dan itu yang buat kamu shining, karena literally kamu shining di tengah kegelapan. Kamu bercahaya di tengah kegelapan. Dari kejadian, dari dunia saat ini, kamu selalu bisa ignite the light. Secara spiritual, secara mental. Pas satu itu secara perilakunya. Kamu secara inner self, soul, jiwa, bersinar. Dan itu bagi orang luar biasa. Di sini ya, orang-orang yang sayang sama kamu tuh setia, loyalnya tinggi. Kenapa? Karena mereka menyaksikan kamu yang di bawah banget, kamu yang tertekan banget, jadi bangkit. Bahkan beberapa dari mereka adalah orang yang mematik cahaya kamu, dan kamu bersinar lebih dari ekspektasi mereka. Jadi ini kekuatan luar biasa yang sangat jiwa, spiritual banget atau agamais banget orang-orang di sini, tapi sudah lebih ke spiritual ya. Cinta kasihnya, menerima keadaan bumi yang gelap, tapi menolak untuk masuk ke dalamnya. Justru dia membangun lamurianya sendiri, dunia impiannya sendiri, di tengah kacaunya semua. Dan pada satu titik orang lihat kamu pemberontak banget, ambisius banget, kamu terlalu mengawang impiannya, but suatu hari mereka akan menyaksikan kenapa kamu melakukan semua itu. Karena apa? Kamu selalu percaya pertanda yang diberikan Tuhan untukmu, visi kamu. Kamu tahu visi itu ada karena apa? Dibukain Tuhan. Kamu mampu mencapainya. Kamu pelan-pelan dalam cemoohan, penolakan orang, sindiran orang, judgement mereka, kamu buktikan kamu bukan orang yang bullshit. Visi kamu itu nyata ada. Cuman gak ada yang bisa buat kecuali orang kayak gini. Be proud of yourself ya. Leluhur kamu nih, aduh, melo nih.
You are literally like a candle in the dark, katanya leluhurmu. Thank you, karena kamu banyak banget akan ngerubah tradisi keluarga yang salah, ngerubah apapun yang kamu sentuh bisa jadi cahaya. Kalau kamu pedulikan hal itu bisa jadi cahaya. Dan banyak dari sini memang bakatnya ngajarin ya, mentor, membimbing. Makanya dia harus mengalami semua kejadian itu praktek sendiri, tidak hanya lewat teori. Dan disitulah dia ngeluarin semua ilmu dari teori-teori hidupnya sendiri yang dia rangkum. Dan tadi leluhur kamu bilang bangga banget sama kamu. Karena kamu dengerin petunjuk mereka di hati kamu, intuisi kamu, dan kamu gak nyerah. That makes me wanna cry. I cried. By the way, terus terakhir adalah Brilliance. Menemukan kemilaumu, Sparkle 26/8. Suatu hari saat kamu sudah menemukan kilauanmu, kemilaumu, cahayamu, dunia akan berputar guys, 180 derajat. Dunia akan jadi bercahaya karena kamu yang udah jadi cahayanya, dibentuk, ditempa dari kegelapan. Gak salah kamu pilih ini, karena kamu merubah apapun yang shadow itu ya, darkness itu jadi light. And you own the power of God, the miracle of God, yang membuat akhirnya segala hal yang kamu sentuh pun berkilau. But I know this is not an easy path. Bukan hal mudah mentransmusi sesuatu yang sangat gelap ke sesuatu yang sangat bercahaya. Dan gak salah kalau kamu pilih file ini dan mengalami the tower moment tidak berhenti-berhenti. Dan kamu harus percaya diri, cahaya kamu sebesar itu. Sampai segitu banyaknya kegelapan yang ingin melenyapkan cahaya itu. Banyaknya kejadian hidup yang harus kamu alami untuk melihat segitu gedenya, segitu luar biasanya kamu punya power. Oke, I need to go. Leluhurmu ini emosional sekali, ampun. Iya sih, mirip kayak ini loh guys. Ya, apa sih tadi ngomong apa kalian? Intinya gitu, mereka pokoknya banyak yang nangis nih. Makasih, kamu percaya banget. Kamu tuh suka melakukan sesuatu impossible jadi possible, merubah something yang udah yang orang lain nyerah, kamu enggak gitu. And I'm sorry ya, aku emosional banget karena kerasa ya merekanya bangganya luar biasa. Dan orang-orang yang sayang sama kamu tuh pokoknya mereka ngedoain banget kamu bisa menemukan titik bercahaya, karena banyak dari mereka yang tahu potensi terbesar kamu, meskipun sakit juga ya, terutama nih orang tua tadi. Orang tua tuh ngerasa sakit banget ngelihat kamu harus menjalani semua ini, terutama leluhur juga. Kenapa jadi tali kasih gini sih kalian? Udah, jangan buat nangis, agak jauhan kalian mah. Kita lihat lagi ya. Oke. Muse of materials.
Page of inspirations. Ya apa-apa, kok sama kayak pas satu. Two of inspiration, oh beda. Page of emotions. The High Priestess. Bottomnya Six of Inspirations. The best. Emang tidak sembarang jiwa. Nggak ngomong kamu paling istimewa juga ya, enggak. Cuman kayak udah banyak banget pelajarannya. Kemungkinan jiwanya emang udah tua. Sempat ide mentok, cuman bisa visi aja, cuman bisa menatap ke visi gitu, tidak bisa menjalani. Terus tapi kemudian hati kamu memilih. Ini ya, sekali lagi, kalau kamu udah milih pakai hati kamu, ya ada yang bisa guys mencegah itu jadi kenyataan. Iya, intinya kamu tuh banyak banget ya yang katanya, oh bagus, agak jauh dikit karena kalian menyebalkan. Jadi intinya banyak banget dari kalian yang punya cara unik untuk melakukan sesuatu, dan cara ini ngebuka rahasia semesta guys. Ini tuh cara yang tidak semua jiwa mampu buka. Kamu buka. Bahkan beberapa kamu mengajarkan sama orang, karena kamu udah ngerti tentang semesta, kamu udah ngerti tentang itu. Orang jiwa kamu itu semesta tuh ngeblend. Kamu tuh percayanya luar biasa sama semesta. Pasti diuji pernah. Tapi nanti balik lagi kok. Nih, faith. Kamu percaya luar biasa. Ya. Out of the box orangnya. Nyentrik pasti dibilang sama orang. Tapi kamu gak tahu banyak banget orang yang sayang sama kamu. Kamu gak tahu. Bahkan orang yang gak kamu kenal. Ini kayak orang yang sering diomongin contohnya sama orang lain hidupnya gitu loh guys. Kayak misalnya kamu melakukan ini, terus teman kamu ngomong sama temennya ngomong lagi, kagum gitu, dan gitu. Tadi saya ngedengerin ngomong gitu soalnya, gila, kok bisa sih dia ngelakuin itu, gimana caranya. Mungkin banyak akhirnya yang kayak konsul sama kamu, banyak teman baru, bahkan kamu suka kayak berkumpul bareng mereka. Meskipun aku ngerasain kamu lebih suka sendiri ya memproses, tapi aku ngerasa kalau kamu udah milih dan mencintai, mengasihi seseorang, sahabat atau keluarga, kamu akan selalu berikan waktu buat mereka. Dan itu buat mereka, karena ikatan kamu tuh kualitas ya. Ikatan kamu, kalau kamu udah kasih atensi seperti itu, orang tuh ngerasa tersanjung, dan orang ngerasa istimewa ya, karena ngerasa kamu tuh udah istimewa gitu. Anaknya istimewa, anaknya spesial. Jadi begitu ada atensi dikit dari kamu, mereka ngerasa dia merhatiin gue guys, apalagi gebetan guys. Apalagi gebetan, dia kayak ngerasa oh my god, gue tuh spesial banget. Kayak telur. Gue spesial banget. And karena misterius, salah satu ya, seksi, misterius, banyak ilmu, pemikirannya unik, tapi make sense, masuk akal pemikirannya, penuh rahasia, spiritual banget. Aura di sini adalah aura yang disegani, karisma kamu disegani. Kalau masuk ruangan kamu bawa aura tenang, pokoknya bawa aura ini kayak guru spiritual guys, nah gitu tuh. Enaknya gitu, kayak guru spiritual masuk ruangan, seorang guru masuk, anak-anak diem, merhatiin dulu. Yang gak cocok benci banget, yang cocok bakal gila, gue kok langsung respect, automatically respect sama kamu, hormat ya, karena kamu kayak stop, jangan aneh-aneh depan saya nak. Kesannya udah gitu jiwanya, sudah seperti orang yang memang dewasa, brilliance, banyak yang cerdas di atas rata-rata, atau dia bisa mengungkapkan public speaking, atau kemampuan administrasi, menulis di atas rata-rata.
bottomnya ini loh. Kalau kamu ngerasa kamu nggak bisa sukses, di sini ada pertanda kamu memang banyak perenungan di dalam, banyak masuk, tapi begitu kamu dapat apa yang kamu cintai, hati kamu sudah memilih sesuatu, kamu akan buka rahasianya dan akan sukses di sana dalam cinta, karir, kehidupan, kesehatan, including di sini successful. Dan di sini adalah orang-orang yang paling potensial untuk dikenal banyak orang, populer lah di lingkungannya. Beberapa populer banget memang ya, beberapa memang punya kayak pergaulan, kayak klub komunitas gitu lah. Brilliance, dia kamu tuh bercahaya, bawa, aduh susah ngungkapinnya, I'm so sorry if I cannot express this too well. Kita lihat dari yang tercinta ya, ini jodoh atau calon kamu. Kenapa dia lihat kamu bersinar? Apa yang buat dia takjub sama kamu? Jago loa calling in your soulmate, jago law of attraction, atau doamu selalu terkabul. Kodependensi, bergantung, honeymoon. Ini juga perasaan itu tuh yang tadi aku susah ungkapin. Ya. Itu. Oke, ada separation. Apa sih? Kenapa sih? Kok kayak gini sih dari tadi? Oke, terus last one, true love. Release your ex. Yang buat kamu bersinar. Kemampuan kamu memaafkan orang. Kemampuan kamu untuk melepaskan, mengikhlaskan, tapi tidak menyerah. Kemampuan kamu untuk melakukan law of attraction. Lalu juga, ini yang aku bilang, orang suka loh kamu bergantung sama mereka. Kenapa? Karena kamu tuh langka. Spesies langka. Kamu tuh unik. Dan apa, orang kalau dapat perhatian kamu itu ngerasa dapat lotre. Kenapa? Karena tahu dia secara energi, secara jiwa. Ini jiwa nih luar biasa. Ini jiwa yang luar biasa. Jadi aku pengen tahu banget, pengen deket sama orang ini. Jadi jangan heran ya kalau kalian ngerasa banyak yang ngerisihin kalian, banyak yang cari perhatian, banyak yang kalian juga gak nyangka. Ini ngomong sama saya apa siapa nih? Tiba-tiba saya ada pikiran. Bahkan orang yang sesama jenis ya, kamu orientasi yang seberang kamu itulah pokoknya. Kalau kamu LGBT ya gitu ya, yang straight juga suka sama kamu. Kalau kamu straight, yang LGBT juga suka sama kamu. Karena sexually appealing banget. Dan ini kadang ngerisihin kamu sih. Aku rasa agak risih kamunya. Nah, semakin kamu berjarak sama orang yang suka, semakin mereka penasaran, ngejar-ngejar. Kenapa? Karena memang itu, mereka kayak butuh aja energi kamu. Ini biasanya kamu akan diajarkan boundaries, batasan yang tegas. Tapi memang jiwanya lembut sih orang-orang ini. Sekalipun hidupnya keras, tapi jiwanya lembut. Mungkin perangainya aja agak keras, tapi dalamnya dia lembut banget. Jadi mungkin sebenarnya dia nggak tega nolak sehingga sering diinjak-injak. Tapi disitulah kamu akan dapat lagi power kamu untuk bilang tidak. Karena jadi orang baik bukan orang yang bilang iya doang. Orang yang mau diinjak-injak doang. Orang baik adalah yang baik juga sama dirinya. Gitu kan? Di sini jadinya pasanganmu tuh suka banget kamu bergantung sama dia, minta bantuan sama dia gitu ya. Terus apa? Dia gak kuat kalau jauh. Tak sanggup bila aku jauh. Kayaknya ada masa dalam hubungan kalian tuh bakal LDR deh guys. Dan dia gak sanggup. Gak sanggup. Perpisahan justru buat aku makin yakin kamu orangnya. Dia juga salut. Mungkin dia bukan orang yang pintar untuk ngelepas masa lalu gitu aja ya. Tapi kamu adalah orang yang bantu dia ngelepasin itu. Atau karena kamu udah ngelepasin, jadi dia pun terinspirasi. Biar kan gak Daddy
Dan kamu juga instingnya kuat kalau ada bahaya. Kamu tahu isu orang, kamu tahu di dalamnya, atau apakah ini orang baik atau tidak sama kamu. Niat-niat terselubungnya kamu bisa baca. Itu kata jodohmu. Oke. Honeymoon udah pastilah a very good in bed. Dengeran gak tuh? Nah itu pokoknya jadi hot. Lagi puasa gak boleh kayak gitu. Oke. Honeymoon kayak bulan madu, you know itu. Oke, pesan dari semesta buat kamu, jelas one. Ini sumpah lonjakannya. Tadi gue menangis, sekarang gue nggak jelas. Ya, orang di sini tuh kayaknya orang yang sangat intens dalam merasakan. Kalau lagi seneng banget, lonjakannya tinggi. Kalau sedih banget, sedihnya banget gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan belajar untuk kontrol. Karena di sini aku ngerasa memang perangkatnya dibuka jadi hypersensitif. Bukan cuma sensitif, tapi hypersensitive person. That's why dia bisa ngerasain nalurinya, ini orang baik atau tidak, ini orang begini atau tidak, ini gitu. Dia udah tahu. Bahkan bisa komunikasi sama alam juga, sama semesta, orang-orang kayak gini. Ya tribe saya nih kebanyakan nih di sini nih yang punya six sense segala. Ada dua. Kata semesta, kamu bersinar karena saat aku memperkenalkan suka pada situasi, aku merubah vibrasi, frekuensi vibrasinya dari apa yang akan terjadi di sekitarku. Kamu tuh transmuter, kamu tuh perubah situasi, perubah energi. Kalau pas satu dia menerima situasi, dia cari kebahagiaan. Kalau kamu literally adalah orang yang bisa ngerubah vibrasi yang buruk jadi bagus. Ya, jadi saya nggak bohong tadi bilang, saya nggak ngaco bilang kamu adalah transmusi dari energi negatif jadi energi positif. Jadi tolong kamu berikan diri kamu jadi bahan penelitian. Gimana caranya? Mungkin jadi berguna untuk masa depan kita. Oke, ini ada. Aku percaya bahwa niat yang kuat dikombinasikan dengan keyakinan itu cukup untuk membawa visiku jadi kenyataan. Semua yang aku bilang dirangkum di sini. Saat hati kamu sudah memilih, niat kamu udah kuat, pakai keyakinan, maka visi kamu akan jadi kenyataan. Kuat guys, jadi memang semesta main banget di sini, makanya mood saya begini, dan rangkuman dari semesta ini semua yang saya bilang. Itu yang buat kamu bersinar. Kamu punya kemampuan rubah yang buruk jadi bagus, tapi apa memang harus nyemplung dulu ke yang buruk, dan kadang beberapa orang susah keluar dari situ. But at the end, semesta akan selalu kasih tali untuk tarik kamu, untuk ke cahaya, ngingetin kamu sama power kamu, gitu. Dan nanti pada waktu yang sudah tepat, sudah lebih dewasa, jago di masa kehidupan ini, kamu gak akan lama berada di shadow-nya. Kamu akan bisa flip langsung ke nilai positifnya, atau bawa aura positif lagi, gitu guys. Makanya kesuksesan akan selalu jadi atau mengikuti perjalanan hidup kamu. Jadi jangan nyerah kalau kamu berada di titik itu. Cinta sejati kamu sangat sayang sama kamu, karena kamu unik dan satu-satunya orang yang mungkin bisa bawa dia merasa seyakin ini sama orang, gitu. Terus juga kamu punya daya melihat karakter, observasi, mengenali seseorang lebih dalam dari orang lain, mengenali kejadian dunia lebih dalam lagi, ngebuka layarnya, dan lain sebagainya. Dan biasanya sebelum kamu merubah orang lain atau situasi di luar, keluarga kamu, pasangan kamu misalnya ya, kamu biasa diajarkan untuk merubah situasi dari dalam diri kamu dulu, dari negatif ke positif. Semangat pile 2, power yang luar biasa, old soul yang sangat fighter ini. So thank you so much ya. Ini nih ada informasi untuk Zoom, kelas Zoom aku di bulan Mei ya. Siapa tahu ada yang mau ikut, generasi Phoenix, dan juga untuk kita Law of Attraction yang satu. Untuk file ini kasih love-nya warna ungu. Ungu udah
Fix umum, kata-katanya vision atau visi ya. Faith juga boleh. Keyakinan dan vision. Aku lebih suka ini. Faith, yakin, keyakinan. Oke guys, thank you so much for watching. Kalau suka videonya, like, comment, subscribe ya. Share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Halo guys, yang pilih pal nomor 3, our last pal. Oke. Kita lihat apa yang buat kamu bersinar di mata orang lain, di mata cinta sejatimu ya. Oke. Aku mau lihat dari oracle ini dulu. The Pillar. Bentar. The Pillar. Cantik warnanya. Paradoks itu kayak kontradiksi ya. Beda banget. Strength, kekuatan. Warnanya bagus. Manifest, oh my god, gila nih warnanya, cantik sekali. Sedih lihatnya, bagus banget. Mungkin warna planet kita begini ya. Oke. Aku tuh selalu tersentuh sama warna Tosca ungu campur pink itu. Something in my heart. Oke. Yang saya dapat dari sini ya, fondasi hidup kamu itu kebanyakan spiritual, dan itu mungkin pernah dalam perjalanan hidup kamu paradoks banget, beda banget sama apa yang sudah kamu pelajari sebagai manusia di masa ini. Kenapa jiwa kamu jauh lebih deep lagi, dalam lagi untuk belajar soal sesuatu. Udah ada bekal lah, dan kamu tuh berkomitmen orangnya untuk bisa ngebongkar semua yang paradoks jadi sebuah kesatuan yang nyaman, yaitu kasih sayang. Karena banyak banget ajaran-ajaran sesuatu, terutama sekarang kan kepercayaannya terlalu aneh, melenceng gitu kadang-kadang beberapa. Kamu tuh jadi susah mikir, kayak dualitas terus. Ini harus gimana sih? Karena itu bagian dari perjalanan kamu. Kenapa? Karena hati kamu selalu tahu apa yang baik, apa yang terbaik. Dan di situ akhirnya kamu bisa taruh fondasi dengan kasih sayang. Di satu titik kamu juga kayak pengen berjalan ke arah yang beda, tapi hidup kamu membawa kamu ke sesuatu yang lain. Sesuatu yang kamu tidak sangka, tapi itu justru ngeluarin kekuatan, ngeluarin kemungkinan besar anugerah. Power ini juga adalah power supranatural dan spiritual katanya. Manifest. Ini warnanya kayak senja ya guys ya, bagus banget. Manifest. Kamu jago law of attraction. Kenapa? Karena dari semua ilmu kamu memang dibutuhkan sebuah kontras untuk melengkapi ilmu jiwa kamu. Makanya mungkin dilahirkan di sebuah tempat yang agak unik cara didiknya, cara pandangnya, kepercayaannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu jadi ramuan lain buat jiwa kamu untuk ngeluarin power, kekuatan, strength, dan manifest, mewujudkan something that you desire. Ya di kamera ini kelihatan seperti senja banget ya. Kayak unik. Alright, dan di sini juga saya melihat penampilan kamu sangat menarik, mau wanita atau pria. Di mata orang kamu menarik, gak bosanin lah untuk dilihat. Ada sesuatu di kamu itu yang buat orang suka memandang atau berada di dekat. Alright, next kita lanjut. Unleash your creativity, mengeluarkan kreativitasmu. Ini terakhir Dito. Cycles, lingkaran atau siklus.
letting go, melepaskan. Alright. Baru ini movie Mif, enjoy clear hearing, menikmati pendengaran yang jernih. Patika. 31626 43. Nothing calling me here kecuali 43 ini. Lingkaran. Oke, ngerti. Yang buat kamu bersinar. Kamu tidak berlama-lama berada pada situasi yang sama. Atau kamu pernah berada pada situasi yang sama, tapi ada kekuatan penuh untuk melepas itu. Bisa jadi siklus yang gitu-gitu aja, karmic cycle bisa, atau muter roda hidup. Tapi terutama untuk melepas sesuatu yang gak baik ya. Kamu punya kemampuan keren. Ini adalah orang-orang yang aku rasakan asertif, punya ketegasan di atas rata-rata. Di awal mungkin kamu paradoks ya, mau ngelepas, mau lanjut. Tapi begitu kamu sudah punya keputusan, kamu ngerasa bosan atau enggak, ngerasa udah tidak ada makna lagi dari melakukan hal ini, udah terjebak di situasi ini, kamu langsung udah cut aja dan bisa. Padahal mungkin kamu lama ngubeknya di situ, tapi begitu kamu memutuskan, lepas aja gitu guys. Jadi aku rasa itu jadi bekal untuk masa depan. Kamu tidak jadi berlama-lama pada situasi yang meresahkan. Nggak mau lagi lama-lama. Apa ya, lepas. Dan ternyata mudah ngelepasnya. Jadi orang ngeliat kamu tuh kayak, lu gampang banget sih move on-nya beb, gitu. Gimana tipsnya kak? Ya udah lepas aja, kata kamu. Dan itu buat orang, gila, kok bisa enak banget sih jadi orang kayak gitu. Itu juga yang saya dengar dari leluhurmu. Banyak orang tuh pengen banget jadi orang kayak kamu. Ada masanya kamu kayak slow aja gitu ngadepin hidup. Kamu santai, tidak terlalu terbebani, tidak peduli apa yang terjadi, ya sudah, aku bawa santai, apa sih gitu. Dan karena apa? Fondasinya bagus. Kamu sudah melihat dari banyak sisi, banyak paradoksnya, kontradiksi semuanya. Tapi kamu punya prinsip kamu yang berada dalam ranah kasih sayang dan tetap mendukung impian indah kamu. Tuh, jadi kamu gak ribet, gak mau diribetin sama sesuatu yang untuk beberapa orang bilang kamu apatis, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya apa? Karena kamu punya goal, punya tujuan, dan kamu pengen menjaga vibrasi kamu ya. Menjaga, walaupun sempat keganggu, atau malah beberapa orang masih ya dalam kondisi yang kurang oke secara mentally. Karena sepertinya aku kasih tips, ada sesuatu yang harus kamu lepas. Setelah itu dilepas, motor rodanya enak. Gas. Guys. Ya. Oke, aku butuh keterangan. Baru ingat. Saat aku bersatu dengan keinginanku dan keyakinanku, aku bisa mengambil tindakan dari tempat kedamaian daripada kendali, daripada mengendalikan. Kamu adalah orang yang tidak punya isu kendali. Kamu ngalir dalam kehidupan, kamu tahu apa yang kamu mau, tapi kamu juga bisa berdansa dalam segala situasi. Kamu kreatif dalam menghadapi situasi hidup, dalam menghadapi jalan-jalan menuju impian kamu. Pokoknya kamu adalah orang yang santai. Dan kekuatan terbesar orang seperti ini adalah kamu gak punya kontrol isu. Kamu gak ingin mengendalikan situasi seperti apa yang kamu mau. Kamu sadar hidup itu penuh paradoks, penuh kontradiksi. Kita mau ke sana, ya kejadiannya ke sono gitu. Dan kamu terima. Yang penting aku ke sono dulu, berarti habis itu jalan ke sana. Fleksibilitas kamu di atas rata-rata loh. Dan orang sefleksibel itu biasanya susah, moodnya jelek. Kecuali sesuatu yang benar-benar menyakitkan gitu ya. Kecuali spiritual awakening.
tiba-tiba aja dia jelek gitu. Tapi apa, power jiwa kamu adalah sebenarnya bisa mengatasi mood itu, bisa mengatasi mood yang buruk itu saat kamu sudah memutuskan, aku bosan Tuhan ada di mood kayak gini terus, gue udah awaken, gak usah lah terlalu lama berkubang di gelapnya. Awakening, mau ke light side-nya dong, coba kamu kayak gitu, pasti nanti tiba-tiba ada jalan aja. Atau lepas aja gitu dari sisi hati kamu, beban kamu, mental, lepas aja gitu dia. Karena begitu kamu sudah bersatu dengan keinginan dan keyakinan, kamu sudah union kan mereka ya, kamu bisa tenang, dan itu yang buat solusi gampang dilihat kan. Hati kamu ini benar-benar murni mau mencari dan berjalan dalam jalan yang baik, tidak berkonflik, tidak mau macam-macam. Warnanya juga sama-sama cincin saya ya. Ini emerald. Ini bakat yang jarang sih. Mungkin beberapa dari orang, kamu punya bakat yang langka dan sangat berharga ya. Beberapa dari kamu. Atau itu pesan buat apa itu? Bakat nyanyinya atau apa gitu, bakat supranya. Kamu berbakat dan bakat kamu unik, mahal. Selanjutnya itu. Oke, kita lihat apa lagi pendapat yang lain yang buat mereka bersinar. That the star in reverse. Ya Allah, dia datang di 3 pile. Muse of Materials. Memang harus di sini tempat dia. Oke. Muse of Emotions. Kalau Muse aku nggak baca kebalik. The Hierophant. Oke. Di sini Cina. Queen of Emotions. Bottom, Three of Materials in reverse. Terbanyak dia tarotnya, yang lain gak segini. Oke. Kemampuan merubah situasi, merubah nasib, merubah mood. Ini dia yang tadi saya bilang, kemampuan beradaptasi saat impian saat kamu mulai berjalan menjauh dari impian kamu beradaptasi, mencari cara, mencari pengetahuan, dan kayak rekoneksi lagi sama hati kamu, supaya kamu tidak menyerah. Gimana kalau kita ikutin alurnya gitu. Saya ngeliat juga kamu bukan orang yang sebenarnya jago untuk kerja sama orang lain. Kamu unik banget, kamu punya bakat yang sebenarnya bisa survive sendiri ya, tapi kayaknya ada satu masa kehidupan, terutama di sini, kamu bakal mulai bisa bekerja sama, dan ternyata itu nambah keunikan Anda, saudara-saudara. Ternyata itu malah buat Anda bukannya kayak dim your light, tapi makin bersinar itu. Dan kalau kamu belum menemukan orang seperti ini, ya jalan aja sendiri, karena kamu unik. Jadi kamu butuh orang-orang yang kata leluhurmu, ini adalah kali pertama dalam kehidupan perjalanan jiwamu kamu akan menemukan orang seunik kamu. Mungkin aku, mungkin banyak dari teman-teman di YouTubeku ternyata seunik itu bakat-bakatnya ya. Terus saya juga lihat orang yang mampu untuk meraih kestabilan emosional, King of Cups, King of Pentacles. Ini adalah pile komplit. Dari tadi di sana jagonya manifest doang guys. Untuk di sini dia kurang. Dia nggak muncul nih di kamu dapat 2 king. Jadi kamu bisa menguasai sisi material dan sisi emosional. Kamu balance di keduanya, menjadi manusia dan menjadi jiwa. Itu sinar luar biasa guys, karena mencari keseimbangan seperti itu bukan hal mudah loh. Bukan, apalagi kayak menari dalam kehidupannya, nggak kaku begitu aja.
Ya ampun, file 2 gue lupa nyebutin zodiak. Di sini saya ada Scorpio, Aquarius, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini enjoy clear hearing, karena sisi jiwa spiritual kamu sudah terbuka, kamu sadar. Oke, itu menarik inputnya. Kamu sadar hidup ini adalah peran, dan kamu mau menjalankan sebaik mungkin peran kamu dalam arah kasih sayang gitu. Jadi kamu banyak bisa berdansa sih, karena kamu sadar hakikat dari kehidupan kita. Ouch. so wise. Alright, now we'll see dari kehidupan cinta, si jodoh, si cinta, si gebetan. Itu mikirnya kenapa kamu bersinar di mata hatinya. Flirt, santai kamu, pinter nggak? Ayo, bokis. Kamu bisa melepaskan energi ringan kepada orang lain. Yes, karena kamu juga orangnya relax, ekspresif dalam mengungkapkan cinta. Kamu juga tipe, walaupun kamu perempuan, kamu bisa maju loh ke orang yang kamu suka. Kamu gak takut untuk menuhin apa yang hati kamu butuhkan. Pikiran kamu terbuka sekali, open minded, tidak ngejudge orang, tidak menghakimi, kata jodohmu. Aku suka cara kamu menerima orang lain apa adanya dalam proses mereka. Kamu tidak menghakimi mereka. Kamu adalah orang yang bisa aku percaya, dan percaya pada segala situasi. Percaya bahwa situasi bisa berubah, dan situasi buruk tidak akan ada buat kita selamanya. Kamu juga orang yang waspada terhadap orang lain, yang kamu juga tahu aja lagi kalau ada kejadian buruk atau mau ada orang jahat gitu ya, kamu tahu aja. Insting kamu luar biasa, intuisinya luar biasa. And last one, karena kamu memberikan kesempatan padaku, pasti ada aja nyelip ya, kayak kesan-kesan ada orang masa lalu gitu guys. Gedek gue. Enggak sih ya, gue nggak tahu ya jodoh gimana, but ya itulah ya, dia selalu, mungkin dia juga ngomong gini, entahlah kalian pernah putus atau gimana ya, pernah ngambek kan, tapi kamu selalu kasih kesempatan dia lagi. Ada beberapa orang yang udah pernah pisah waktu dia dalam kondisi tidak baik untukmu, kamu lepasin dia, tapi begitu dia berubah kamu tahu dan kamu terima dia gitu katanya. Dan ini yang ngomong maskulin soal ke saya, jangan tahu siapa. Nah, jadi di sini aku lihat jodohmu suka, dan sebenarnya kamu enak untuk diajak jalan-jalan, traveling, berpetualang, or at least kamu punya hobi yang sama dengan jodohmu. Jadi dia kayak punya temen, bukan cuman punya pasangan. Dia juga ngerasa kamu tuh bisa banget buat hatinya luluh gitu, ngerayunya, cara ngomongnya, atau cara kamu memperlakukan dia tuh pas. Itu yang dia cari dari pasangan. Terus ekspresi kamu, cara komunikasi, bahasa cinta kamu nyambung sama dia. Kamu ngerti dia butuh apa, kamu lakuin itu. Sebentar, agak terhenti. Keep an open mind. Pikiranmu sangat open, pikiranmu sangat fair ya, adil. Sebelum aku kenal orangnya, tidak akan menghakimi. Itu kata jodohmu. Sebelum aku sadar dan tahu tentang ini lebih baik, aku gak bakal menghakimi orang lain. Sepertinya ada yang mau ngomong nih ya. Sebentar. What do you wanna say? Oke. Tambahan dari jodohmu.
Jangan bilang file 1 sama 2. Kok gak pakai ini? Tambahan soalnya. The Creator. Another beautiful color. Share wisdom. Reflect. Oh, bagus banget sih. Emang cantik kamu, ganteng kan? Connect to heart bottomnya. Oke. Jodoh kamu bilang kamu selalu bisa meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu jadi sesuatu yang nyaman. Dari rumah, kondisinya dari gak enak jadi nyaman, homey banget. Dan kalau kamu diajak ngobrol dalam, ilmunya gak habis-habis. Tipe yang bisa ngobrol berjam-jam sama pasangan gak pernah habis. Tipe yang bisa juga untuk berkaca dan mengakui kesalahannya sendiri. Bijak banget sih kamu PL3, sumpah. Bijak banget. Kayak udah mau bersenang-senang aja di dunia, gak mau ribet gitu, gak mau terlalu tertekan. Tapi kalau misalnya kamu ajak aku ngomong dalam, hayo gitu. Kita mau refleksi dalam, introspeksi dalam, hayo. Cuman kalau gak perlu ngapain gitu loh. Ngapain dibuat ribet, hidup itu udah susah. Ngapain disusahin lagi bro, gitu dia. Itulah orang yang balance ya, dari segi jiwa dan material. Tidak berkubang terlalu lama di salah satunya. Dan itu wisdomnya luar biasa loh. Mungkin ini adalah apresiasi leluhur kamu ya, dikasih bonus. Kamu jiwa yang bijaksana, kamu create hidup kamu seperti apa yang kamu impikan. Kamu juga tahu cara untuk berkaca. Bukan cuma ngaca kok, kacanya dikasih ke orang. Kamu tidak judgmental. Kamu semakin bertumbuh dengan akar fondasi pilar yang tadi sangat kokoh. Dan kami bangga kamu sudah tiba di titik seindah ini. Nikmati dunia ya, gitulah. Jadi jodohmu itu bersyukur banget kamu adalah pasangannya. Karena tiap situasi berat kamu bisa buat dia jadi ringan lagi, terasa bebas, lepas dari beban, lalu menghadapi bersama. Gitu. Dan kata jodohmu, kamu satu-satunya orang yang ngebuka hatinya. Atau kemampuan kamu dalam terkoneksi dengan perasaannya, nggak ada lagi yang bisa deh. Gitu. Cuma kamu yang setia. Oke. Kenapa gue nyanyi terus ini hari ini? Ada apa denganku? Alright, the last file. Nah ini kalau kata semesta nih, yang buat kamu bersinar di mata semesta, kalaupun semesta ada mata ya. Oke. Canggih sumpah PL3. You're amazing. Sumpahnya siapapun yang pilih ini, you're amazing. Oke? Jangan nyerah, maju terus, pantang mundur, have fun pokoknya. Aku percaya bahwa hal indah akan datang dengan mudah karena aku adalah super attractor. Exactly. Misteri kehidupan kamu udah pecahin bahwa untuk jadi orang yang dapetin banyak hal indah itu dengan bersenang-senang dalam kehidupan. Guys, energi bahagia memang kunci untuk buka banyak kebahagiaan lain. Dan kamu udah nguasain. Kalau orang baru tahu teori, tapi kalau kamu udah menguasai cara itu. The best. Warnanya lihat, kayak terkonfirmasi kamu warna-warni, membawa warna ke hidup semua orang. Aku memilih untuk menjadi penarik super dan punya keyakinan tidak terbatas, tidak tergoyahkan kepada semesta. Exactly. That's what makes you shine ya, karena kayak whatever happen, keyakinanku selalu kembali pada semesta.
dan aku pun ingin hidup ringan, bahagia, mudah pikirannya, terlepas sulitnya semua. Ada sisi-sisi yang mudah dan aku mau milih yang itu. Lalu aku cinta, aku bilang. Kalau ditolak ya sudah, berarti ada yang lebih baik. Gitu loh. Tipe orang optimis dan beneran bagus hidupnya. Entah itu datangnya dari berat banget ya, transformasi luar biasa. Dulu, dengan bekal pengetahuan bisa ngeflip hidupnya. In stillness I receive. Kamu tahu kapan gerak, kamu tahu kapan maju. Maksudnya susah ngomongnya, sudah semakin hilang energinya, sudah pada pulang mungkin ya. Oke. Jadi kamu tahu kapan gerak, kamu tahu kapan diam, kamu tahu kapan bersenang-senang. Kombinasi itu yang buat kamu jago di dunia materi jiwa. Dua hal, which is susah karena semua jiwa tujuannya nyimbangin itu. And I think you are advanced soul, sudah cukup mahir. Kalau kamu belum, ini potensi kamu luar biasa. Super attractor, manifest, super attractor dah. keberhasilan, the star. Kamu cuma butuh ngeluarin potensi dan menikmati hidup. Apapun yang terjadi, kamu bisa bentengin mood kamu. Bukan berarti kamu apatis, tidak peduli sama orang, tapi kamu bisa jadi orang yang bisa menikmati momen apapun dalam situasi apapun. Gitu. Dan itu adalah kunci super attractor kamu. Itu yang buat jiwamu sangat bersinar. Salah satu jiwa yang mungkin aku gak bisa bilang perjalanannya mudah ya, aku kurang tahu, tapi mungkin di past life-nya atau di kehidupan ini sudah mengalaminya, dan dia memutuskan untuk hidup lebih sederhana, simple, tapi justru itu yang berdaya super untuk mewujudkan keinginannya. So guys, udah jelas file ini love-nya warna biru, kata-katanya super attractor ya, biar afirmasi, oke? Karena ini kenceng banget yang pilih file 3 super attractor. Ini potensi kamu sayang. Alright guys, ini ada keterangan untuk ini ya, informasi kelas Zoom aku di bulan Mei 2022. Alright, jangan lupa ya, kita ketemu lagi di video lainnya. Like, comment, subscribe guys, itu semangatin aku juga dan bantu YouTube aku berkembang. I'll see you again soon in the next video. Jangan lupa ya, terangku ada seri Ananda. I'll see you again soon in the next video. Thank you so much, love and light. Bye.